Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan proyek yang kita buat yang berjudul Perbaikan Citra untuk Pendeteksi Masker pada Wajah. Nah, di sini dalam kelompok A1 ini ada Maleakhi Ecclesia NRP 15 2019-003, kemudian ada Muhammad Aldi Rizkullah NRP 15 2019-005, kemudian saya sendiri ada Rio Duyanto NRP 15 2019-026. Nah, sebelum kita membahas ke proyeknya, di sini masker itu sangat penting pada situasi saat ini karena masker merupakan salah satu proteksi diri yang sangat efektif di situasi pandemi ini. Jadi penggunaan masker wajah dapat menghambat penularan virus COVID-19. Gitu. Nah, berikut flow diagram dari proyek yang kita buat di sini. User menginputkan terlebih dahulu citra pada program. Kemudian program akan mendeteksi wajah pada citra tersebut apakah ada atau tidak. Jika ada, program akan mengeluarkan output berupa tulisan face detect. Jika tidak ada, maka program akan mengeluarkan output bertuliskan no face detect. Lalu program akan mendeteksi pada bagian mulut. Jika pada citra tersebut terdapat menggunakan masker, maka program tersebut akan mengeluarkan output berupa tulisan menggunakan masker. Jika tidak, bertuliskan tidak menggunakan masker. Nah, sekarang lanjut ke pre-processing dan post-processing yang kami gunakan. Yang pertama di sini ada grayscale. Grayscale bertujuan untuk mengubah setiap nilai pixel RGB menjadi nilai keabuan dengan metode mengubah intensitas cahaya. Jadi di sini kita menggunakan metode grayscale yaitu untuk mempermudah mengelola nilai citra tersebut. Nah, di sini juga ada contoh citra yang sudah di-grayscale-kan. Untuk selanjutnya kita ke Aldi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldi Rizkullah. Kali ini saya mau menjelaskan tentang Gaussian filtering. Nah, di Gaussian filtering ini tujuannya dari proses konvolusi pada citra adalah melakukan clipping atau penimpaan konstansa kernel dengan pixel, di mana tujuan dari konvolusi ini tergantung pada kernel itu sendiri, seperti noise reduce pada citra, termasuk pada mean filter, Gaussian filter, dan Laplace. Lanjut, di sini kita menggunakan proses cropping. Tujuan dari proses ini adalah untuk memotong titik koordinat atau citra berdasarkan ukuran dimensi yang ditentukan. Lalu proses yang selanjutnya adalah proses resize. Tujuan dari operasi ini adalah untuk memberikan atau mengubah ukuran scale dari gambar, di mana dengan memperbesar atau memperkecil ukuran citra berdasarkan skala yang ditentukan. Lalu kita menggunakan proses face recognition. Nah, face recognition ini merupakan salah satu jenis sistem identifikasi biometrik, yang dimana sistem ini akan mengidentifikasi seseorang dengan fitur-fitur khusus pada tubuh maupun DNA yang membedakan satu orang dengan orang lainnya, yang dimana hasil dari identifikasi biometrik ini adalah wajah manusia. Nah, yang terakhir kita menggunakan proses hard cascade. Hard cascade ini merupakan salah satu model machine learning yang digunakan untuk mendeteksi sebuah objek. Halo, perkenalkan nama saya Maleakhi Ecclesia NRP 15 2019-003 dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah dibuat mengenai pendeteksi masker pada wajah. Nah, pertama-tama di sini tuh telah dideklarasikan library apa saja yang digunakan, yaitu ada SYS, CV2, NumPy, lalu PQT itu untuk GUI-nya, dan juga Matplotlib dan import SPLT. Lalu di sini juga telah dideklarasikan bahwa GUI yang nantinya dipakai, lalu masing-masing button yang ada di GUI untuk digunakan untuk men-trigger masing-masing button tersebut dengan prosedur atau function yang ada. Lalu di sini ada grayscale yang telah dijelaskan tadi. Grayscale itu digunakan untuk melakukan integral image atau mengubah atau mendapatkan nilai derajat keabuan suatu citra. Nah, mengapa hal ini digunakan? Karena derajat keabuan itu memiliki nilai satu pixel, nilai derajat keabuan yang satu gitu maksudnya. Nah, lalu untuk apa sih kita dapatkan nilai derajat keabuan ini? Nah, supaya kita
dengan mudah mengolah nilai pixel citranya. Nah, lalu di sini ya ada nilai pixel untuk ngecek nanti nilai pixelnya itu ada berapa. Lalu dideklarasikan juga fungsi open dan save file. Lalu dan di sini nih save-nya sendiri. Nah, di sini tuh kita menggunakan yang pertama tadi kan pre-processing-nya itu ada grayscale, cropping, Gaussian dan seperti itu. Nah, namun seperti yang kita ketahui, metode hard cascade itu sudah melakukan kombinasi terhadap fitur-fitur yang ada. Contohnya dalam hard cascade itu mungkin saja di dalamnya itu dia akan melakukan integral image dulu atau nge-grayscale terlebih dahulu. Setelah itu dia tuh akan melakukan pemilahan atau dikotak-kotakan atau dibuat citra lokal dulu nih. Kayak ini nilai pixelnya berapa, terus di threshold, terus yang citra lokal segini berapa di threshold untuk mendapatkan atau mengidentifikasi suatu objek di dalam citra tersebut. Nah, di sini tuh kita menggunakan dua metode hard cascade. Yang pertama itu digunakan untuk mendeteksi wajah dan yang kedua itu untuk mendeteksi mulut. Nah, hal yang kita gunakan ini di dalam aplikasi ini itu terdapat kekurangan. Apa saja sih kekurangannya? Nah, yang pertama kondisi citra tersebut harus memiliki warna yang optimal, lalu mudah dilihat gitu. Maksudnya brightness-nya bagus dan kontrasnya juga bagus. Jadi si citra itu akan mudah gitu dilaksanakan metode hard cascade tersebut. Nah, lalu yang kedua, ini ada kekurangannya nih. Yang kekurangannya itu jika terdapat wajah di dalam citra, lalu dia itu mendeteksi bahwa terdapat objek seperti mulut atau menyerupai mulut atau wajah, dia itu akan tetap mendeteksi. Nah, hal itu berkaitan dengan yang tadi, dia mungkin aja bisa aja kebanyakan noise atau tingkat kecerahan ataupun kontrasnya rendah dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua kekurangannya itu jika di dalam citra itu terdeteksi wajah manusia, namun mulutnya itu tertutupi oleh suatu benda yang itu bukan masker. Di dalam aplikasi ini tuh dia akan ngebacanya bahwa itu masker. Nah, jadi yang dimainkan di dalam aplikasi ini hanyalah kondisi dari metode hard cascade tersebut, yang mulut tadi. Nah, jika keadaan mulutnya itu 0 atau tidak terdeteksi, bahwa dia akan ngasih tahu bahwa itu mask atau menggunakan masker. Lalu jika 1 atau keadaannya true, lalu dia akan tidak menggunakan masker. Ya mungkin mari kita lanjut saja ke programnya. Nah, yang pertama di sini tuh seperti yang tadi ketahui, di sini tuh ada beberapa button untuk melakukan trigger. Nah, di sini pertama-tama yang perlu dilakukan oleh user itu adalah memberikan citra. Nah, di sini telah kita sediakan bahwa beberapa gambar Rio, Aldi dan juga saya dengan kondisi kecerahan yang berbeda-beda dan juga kemiringan wajah yang berbeda-beda. Nah, mari kita uji dan analisis hasil dari deteksi aplikasi ini. Misal nih, yang pertama itu adalah Rio dengan tingkat kecerahan yang lumayan bagus. Mari kita deteksi. Nah, di sini ini kan jelas tuh dia akan mendeteksi bahwa di sini mask atau dia menggunakan masker. Namun karena di sini itu terdapat banyak objek yang hampir menyerupai, mungkin dibacanya itu wajah, karena di sini dia ikut ngekotak-kotakin objek ini bahwa dia nganggapnya ini wajah tapi bukan. Nah, tapi dia udah lumayan akurat gitu, dia bisa nggak tahu bahwa di sini tuh dia udah menggunakan masker. Lalu yang kedua kita coba Aldi menggunakan masker dan keadaan lumayan gelap. Nah, di sini juga dia sama ya, dia masih memiliki akurat yang lumayan cukup baik. Dia bisa mendeteksi bahwa di sini menggunakan masker. Nah, ini status menggunakan masker. Lalu foto saya sendiri dengan kondisi kepala miring dan tidak menggunakan masker. Mari kita coba. Nah, di sini ini juga udah akurat ya, karena mungkin belakang gorden ini di belakang itu tertutupi oleh wajah saya mungkin. Nah, di sini jadi yang terdeteksi itu hanya muka saya dengan status tidak menggunakan masker. Lalu dan yang terakhir mungkin dengan Rio ini yang miring menggunakan masker. Nah,
di sini status menggunakan masker juga. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Mungkin kedepannya dengan segala kekurangan dan juga kelebihan dari aplikasi yang kita miliki, mungkin kedepannya akan berguna dan juga dapat dikembangkan kembali pada mata kuliah yang dapat melanjutkan proyek ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.